Baik, Bang Nik tadi kuasa hukum menyebutkan bahwa pihak dari kubu Ahok merasa dirugikan atas penundaan ini. Apakah memang benar dirugikan? Apakah bukankah ini harusnya terselenggara sidang ini menjadi sebuah keuntungan dari kubu Ahok, pencitraan di masa tenang begitu? Ya, kalau saya melihat begini, kalau secara hukum memang dirugikan. Ya. Kepentingan hukum dari terdakwa dirugikan. Karena kita melihat dari waktu yang diberikan oleh majelis hakim. Namun hal ini saya tidak merasa bahwa walaupun tadi secara tegas Tommy Sihotang mengatakan kliennya atau mereka merasa dirugikan. Kemudian Trimulya Suryadi juga mengatakan mereka merasa dirugikan. Namun saya melihat ini merupakan satu sandiwara aja. Sandiwara. Betul tadi yang apa dikatakan oleh Yofi bahwa apakah ini justru tidak menguntungkan? Ya, dengan adanya penundaan ini, bila kita mau jujur sejujurnya dari hati nurani kita, ya, baik itu kita yang bicara di sini maupun mereka sebagai pemangku kepentingan atau jabatan yang ada di luar sana, kalau mau jujur, kita melihat bahwa alasan penundaan ini bukan semata-mata alasan keamanan. Tapi ini adalah satu setting politik, di mana memberikan kesempatan pada Basuki Cahayapurnama selaku gubernur petahana yang maju dalam konsentrasi politik saat ini untuk sebagai gubernur, calon gubernur, untuk mengadakan konsolidasi. Konsolidasi guna pemilihan pada tanggal 19 April yang akan datang. Kalau kita melihat secara politik. Dari kacamata politik adalah memberikan kesempatan untuk konsolidasi bagi Basuki Cahayapurnama dan Jarot untuk memenangkan Pilkada 2017 ini pada tanggal 19 April. Tapi perlu kita ketahui masyarakat sudah cerdas. Masyarakat lebih cerdas daripada kita. Bahkan di pedesaan pun masyarakat sudah cerdas untuk menyikapi hal ini. Setelah mereka melihat dari media, membaca dari medsos, dan dari berbagai sumber yang ada. Nah, oleh karena itu seharusnya kita tidak boleh bermain-main dalam hal ini. Politik is politik, kita harus pisahkan. Hukum adalah hukum. Nah, sekarang dengan ditundanya penuntutan ini, saya melihat, seperti tadi saya awal katakan bahwa ada ketakutan, secara politis ada ketakutan. Apabila tuntutan dibacakan hari ini, akan mempengaruhi elektabilitas daripada pasangan nomor 2. Ahok Jarot, khususnya Ahok. Nah, di mana tuntutan ini kalau dibacakan dengan tuntutan maksimal sesuai dengan pasal 156A huruf A, yaitu 5 tahun, ini sangat berpengaruh atau merugikan kepentingan politik daripada pasangan calon nomor 2, khususnya Ahok Jarot. Ahok ya. Kalau dituntut dengan 156 dengan ancaman hukuman 4 tahun, ini pun berpengaruh terhadap elektabilitas politik daripada Ahok. Nah, mengacu daripada itu, jadi ini sudah ada hitung-hitungan politiknya. Hitung-hitungan politiknya, mengacu daripada itu, maka mereka meminjam tangan Kapolda untuk membuat surat dengan alasan keamanan. Padahal beberapa waktu yang lalu, dalam wawancara juga di Anyus TV ini, saya bersama dengan seorang dari BIN, Pak Wawan Setiawan kalau nggak salah, kita berbicara, kita menanyakan tentang apakah ada data valid tentang akan terjadinya sesuatu, pergerakan atau sesuatu permasalahan yang membuat Jakarta genting dengan harus ditundanya penuntutan ini. Apakah ada data intelijen untuk itu? Beliau hanya mengatakan bahwa ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan itu setiap hari pasti ada. Jadi tidak secara spesifikasi beliau katakan bahwa itu ada, tetapi setiap hari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan itu ada. Saya sepakat dengan itu. Bahwa setiap hari ancaman, tantangan, gangguan, hambatan terhadap kehidupan berbangsa dan negara kita itu ada. Nah, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan itu bukan merupakan satu kendala, tapi harusnya merupakan satu peluang untuk semua komponen bangsa, termasuk aparat keamanan, itu berbenah diri
dan meningkatkan profesionalismenya. Bukan malah membiarkan diri untuk dipakai untuk kepentingan kekuasaan atau politik. Oke. Satu. Yang kedua, karena sudah timbul viral di masyarakat dengan adanya surat Kapolda tersebut, maka CB2 dipakai, cara bertindak 2 dipakai oleh kepentingan elit-elit kepentingan politik ini. Nah, di situ corong Jaksa Agung. Sehingga tadi kalau tidak salah Jaksa Agung mengeluarkan satu statement atau pendapat atau pernyataan bahwa dengan ada surat tersebut, beliau dapat menerima dan membenarkan boleh dilakukan penundaan itu. Dasar hukumnya apa? Dia sebagai seorang Jaksa Agung. Dasar hukumnya apa? Pasal 50 KUHP itu jelas. Tidak boleh untuk kita melakukan satu penundaan karena kita harus terdakwa itu harus diperhatikan hak asasinya. Ya. Dengan ada penundaan ini, kalau secara hukum, secara jujur, secara hukum, dirugikan kepentingan terdakwa karena apa? Kepentingan hukumnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan di situ terhambat. Demikian juga masyarakat mencari kepastian hukum dan keadilan tidak mendapatkan itu. Ini sangat berbahaya sehingga masyarakat bisa mencari keadilan dan kepastian hukum dengan caranya sendiri seperti yang tadi diorasikan oleh para pendemo itu. Ini sangat berbahaya. Maksud dari surat itu supaya untuk bisa mengkonsolidasi keamanan, tapi sebaliknya itu bisa terjadi logika terbalik. Justice of street. Bisa jadi itu. Terjadi pengadilan jalanan oleh masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Ini sangat hati-hati. Apapun yang terjadinya sekarang tidak boleh kita biarkan sedemikian rupa. Dan saya yakin, aku yakin bahwa ini ada intervensi politik kekuasaan di dalam penundaan penuntutan. Oke, baik. Atas komentar dari Jaksa Agung membolehkan atas penundaan ini harusnya tidak diperbolehkan sesuai begitu kitab undang-undang. Apakah Anda melihatnya ini ada intervensi yang sangat jelas dari Jaksa Agung untuk persidangan? Jaksa Agung itu kan tadi saya katakan, itu kan dari partai politik. Jangan-jangan juga dia tidak mengerti bagaimana pasal 50 KUHP mengatur. Tidak ada satupun alasan bagi seorang jaksa untuk menunda penuntutan. Karena itu kewajiban jaksa. Ya. Kewajiban jaksa dan kebanggaan jaksa menuntut terdakwa setinggi-tingginya. Nah, itu yang disebut dengan rekusitor. Ya kan? Nah, ini apa yang ditunjukkan sebaliknya. Jadi, saya katakan tadi ya, bahwa Pak Jaksa Agung ini jangan-jangan tidak paham dengan profesinya sebagai Jaksa Agung. Kan gitu. Nah, kalau demikian, ya gagal kita membangun paradigma hukum yang modern yang bisa mengayomi semua aparatus hukum dan mengayomi juga semua masyarakat, ya, pencari keadilan dan seterusnya. Ingat, jangan sampai ada justice street. Hari ini kita disuguhkan dengan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu dengan disiramnya dengan air keras seorang Anies Baswedan. Novel Baswedan ya, sebagai penyidik KPK. Beliau adalah penegak hukum. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak benar di negeri ini. Ya, kalau seorang penegak hukum setiap saat itu diintimidasi, diteror dengan semacam itu, pola kerja jaksa yang semacam ini bukan tidak mungkin menumbuhkan ya budaya-budaya yang seperti itu. Masyarakat tidak puas lalu mencari justice street. Ini berbahaya. Ya. Satu lagi ya. Seorang yang pulang dari masjid seharusnya dengan kebahagiaan. Dijamin oleh negara kita ini. Tapi apa yang terjadi? Jangankan seorang masyarakat biasa, penegak hukum yang levelnya tinggi itu adalah penyidik KPK. Tidak ada perlindungan apapun oleh negara. Lebih-lebih dengan cara pola-pola kayak begini, tolong Jaksa Agung perhatikan, pertimbangkan. Anda punya intelijen yang setiap saat bisa dimonitor. Bagaimana data bisa dibaca? Ada gejala apa? Kan begitu. Jangan kemudian mengambil kesimpulan yang tidak ada dasarnya. Baik secara KUHP sebagai dasar dia bekerja secara profesional maupun secara
data keamanan intelijen. Harusnya kan diakurasi. Ketika ada data keamanan intelijen yang memang terdapat gejala-gejala seperti itu, maka bagaimana jalan keluarnya? Bukan dengan cara seperti itu. Baik. Bahkan yang lebih naif, ketika hakim memberikan kesempatan, sampai kapan Anda siap? Minggu depan siap? Tanggal 17? Tidak siap juga. Kenapa kalau tidak siap kemudian jaksa semacam itu dipasang, ditaruh untuk melakukan penuntutan di pengadilan? Ini harus diganti. Jadi Baik. data Oke, intelijen dulu, itu, Bang Nik. sebentar, data Oke, intelijen singkat saja. itu bukan pro justisia loh. Harus dipahami, data intelijen bukan pro justisia. Ya, sebagai Oke. pertimbangan saja. Dia hanya sebagai data pendukung, pertimbangan atau analisa terhadap perkiraan. Oke, Perkiraan, ingat ya, perkiraan. baik. Jadi bukan bisa dipakai sebagai pro justisia yang bisa mempengaruhi proses hukum di pengadilan. Tidak ada di undang-undang manapun dalam Indonesia, dalam Republik Indonesia, yang bisa dipakai atau rekomendasi undang-undang manapun yang dapat dipakai untuk membenarkan hal tersebut yang saat ini sedang terjadi. Itu. Baik, oke, kita lanjutkan kembali. Breaking News masih akan kembali usai jeda.